Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kita akan mulai ibadah doa kita pada malam hari ini. Mari kita persiapkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini ya Tuhan. Kau berikan kami kesempatan ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau telah hadir tengah-tengah kami, di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menjamah setiap kami yang haus dan rindu akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari sama-sama naikkan pujian. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu, jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku
Tuhan. Haleluya. Kami mau puji Engkau, kami mau sembah Engkau ya Tuhan, sebab Engkau yang layak dipuji, layak disembah, layak diagungkan, layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur Yesus, buat segala kebaikan, buat anugerah-Mu bagi kami. Sungguh kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Jiwa kami merindukan-Mu ya Tuhan. Sungguh hati kami haus padamu Yesus. Mari lawatlah kami ya Tuhan, mari jamahlah kami Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur terus padamu ya Tuhan. Kepadamu sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Penolongku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Penolongku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah penolong kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, malam hari ini ya Tuhan, kami mau siapkan hati kami ya Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu berbicara di dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Roh Allah yang hidup, mari penuhi kami ya Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku.
hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Benar ya Tuhan, itulah pengakuan kami di hadapan-Mu pada malam hari ini. Bahwa sepanjang hari kami telah lelah, kami mendengarkan banyak berita-berita yang membuat kami supaya kami gentar dan susah. Tetapi malam ini Tuhan, kami mau dengarkan firman-Mu yang menenangkan hati kami supaya kami boleh tenang. Terima kasih Bapa buat kesempatan ini. Malam ini kami boleh duduk, kami boleh mendengar firman-Mu. Yang hati kami lelah, jiwa kami lelah, boleh kami Tuhan disegarkan kembali. Oleh sebab itu Tuhan, urapilah kami, khususnya hamba-Mu ini, supaya hamba-Mu dapat berbicara untuk menjadi kepanjangan mulut Tuhan, untuk menyebarkan firman-Mu di waktu yang singkat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami, bukalah pikiran kami, supaya kami dapat menyimpan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita katakan amin. Shalom semuanya, saudara-saudaraku dimanapun berada, di rumah
Sepanjang hari kita sudah berlelah-lelah mengerjakan pekerjaan kita, mengerjakan segala aktivitas kita. Tapi kita mau duduk sebentar, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi, shalom semuanya, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tema yang diberikan kepada saya malam ini adalah mendoakan orang-orang yang diselubungi oleh ilah-ilah zaman ini. Biasanya kita berdoa setiap hari Selasa, mendoakan yang sakit, yang masalah, ekonomi, pekerjaan, cuaca, pemerintah, dan keluarga. Dan banyak hal yang selalu kita doakan setiap hari Selasa. Tapi hari ini kita mau berdoa secara khusus, yaitu untuk orang-orang yang betul-betul mereka mengalami ilah-ilah zaman ini. Apa itu ilah-ilah zaman? Sebelum saya jabarkan kembali, mari kita baca firman Tuhan, yaitu yang tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 3 sampai dengan 4. Demikian bunyi firman Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang pikirannya telah, orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Orang-orang yang diselubungi ilah-ilah zaman ini adalah, yaitu orang yang tidak percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Tuhan Yesus. Dan orang yang pikirannya sudah dibutakan, yaitu dibutakan oleh ilah-ilah zaman. Lalu orang yang tidak melihat lagi cahaya Injil. Bagaimana orang yang tidak percaya itu? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya membaca satu artikel ya, yaitu tentang yang sedang tenar saat ini. Tapi sebelumnya saya ceritakan adalah orang-orang yang disebut ilah zaman ini adalah orang yang tidak percaya akan Injil atau firman Tuhan, yang mereka sudah mengalami pengajaran sesat. Pengajaran sesat itu adalah yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, dan mereka mengajarkan. Saya baca satu majalah yang dikatakan tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu ada, tetapi yang disalibkan itu bukan Tuhan Yesus. Lalu siapa yang disalibkan itu? Menurut mereka adalah Yesus itu mengajarkan Tuhan Yesus itu ada, tetapi yang disalibkan itu bukan Tuhan, melainkan Tuhan perempuan. Nah, itu ada pengajaran sekarang ini. Jadi Tuhan Yesus itu dikatakan Tuhan perempuan. Dan mereka sudah jauh dan mereka sudah lari dari kebenaran firman Tuhan. Lalu dikatakan lagi dilarang berdoa dengan Tuhan Yesus, nama Tuhan Yesus. Tidak boleh berdoa dengan nama Tuhan Yesus. Padahal nama Yesuslah nama yang menyelamatkan di bawah kolong langit ini. Ya, hanya nama Yesus. Kalau kita berdoa itu, kalau kata nama Tuhan mengusir setan, setan tidak kabur, tidak lari. Tapi nama Yesus, setan pasti pergi terbirit-birit. Karena kami adalah pelayan pelepasan, konseling, itu banyak kali kami alami. Kalau nama Tuhan saja, dia tidak lari. Tapi nama Yesus, dia akan lari. Karena nama Yesus itu adalah nama yang berkuasa. Tapi mereka larang berdoa dengan nama Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus itu lahir dengan wujud perempuan, kata mereka. Tuhan Yesus dilahirkan dengan wujud perempuan. Lalu pengorbanan Tuhan Yesus itu, kata mereka, tidak sempurna. Dan dilarang juga membaca firman Tuhan. Karena mereka menganggap itu hanyalah catatan sejarah. Jadi menceritakan Tuhan Yesus diceritakan dengan sejarah gitu. Tidak percaya lagi mereka. Dan nama Tuhan Yesus itu menjadi Tuhan hanya yang maha kuasa. Ya, jadi pengajaran-pengajaran ini sekarang ini sedang ada. Dan banyak juga orang menjadi pengikut-pengikutnya. Mereka telah tertutup pikirannya. Ditutup
seluruh pemikiran dan hati mereka, sehingga mereka tidak percaya lagi kepada Tuhan dengan 100%. Ya, itulah oleh ilah-ilah zaman ini. Zaman yang sedang berkembang ini sudah melenceng mereka dari kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua yang saya ikuti sedang saat ini tenar, yaitu ada boneka arwah yang sedang tenar di kalangan oleh artis-artis. Jadi boneka arwah itu dibuatlah roh ada di dalam di dalam boneka itu. Saya sudah melihat filmnya ya. Di hati saya, kenapa bisa terjadi seperti ini? Jadi boneka itu bisa bergerak, boneka itu bisa tertawa, boneka itu bisa melihat, tapi boneka itu tidak bisa berjalan. Dan terutama boneka itu tidak bisa bernapas. Mengapa demikian? Karena napas itu adalah milik Tuhan. Napas itu berasal dari Tuhan. Tidak ada di bawah kolong langit, di langit pun yang berhak memegang napas. Tidak ada. Hanya Tuhan. Maka kalau orang dunia mulai membuat sesuatu perkara, boneka arwah dikatakan diisi dengan arwah orang mati, tapi tetap dia tidak bisa hidup. Memang dia bergerak, tapi tidak bisa hidup seperti biasanya. Ya, mengapa bisa demikian, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Karena dikatakan di dalam Yohanes 10 ayat 10 itu, bahwa iblis itu dikatakan datang, iblis itu adalah seperti pencuri. Datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Jadi iblis itu kerjanya hanya untuk membunuh, mencuri, membinasakan. Untuk memisahkan kita sebagai manusia ini dengan Tuhan. Jadi hubungan kita dengan Tuhan jadi terpisah. Karena apa? Karena kita sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan. Dan bahkan saya lihat ya, ada artis yang berkata, saya baca ya, dia mencari baby sister. Dia akan menggaji baby sister itu puluhan juta untuk merawat arwah boneka arwahnya itu, gitu ya. Puluhan juta loh. Sedangkan baby sister yang mungkin merawat anak belum tentu sampai 3 juta gajinya. Tetapi merawat untuk boneka arwah itu, dia berani menggaji puluhan juta. Coba pikiran manusia. Pikiran manusia sudah lari dari yang sebenarnya. Kenapa? Dirasuki oleh kuasa ilah-ilah zaman ini. Apa tujuan setan untuk memasuki boneka arwah itu atau memunculkan hal itu? Supaya manusia percaya kepada setan. Tidak percaya lagi kepada Tuhan. Maka dia coba-coba merasuk hati orang-orang yang mau dirasuk dia. Memunculkan boneka arwah. Dari mana arwah itu mereka dapatkan? Itu dari salah satu mungkin dukun yang memasukkan roh. Sama aja seperti rekaman di dalam boneka itu. Tetapi mereka sudah percaya. Yang saya lihat videonya, kamarnya bagus. Semua dia buat bagus gitu ya. Dan dia anggap itu sebagai anak. Manusia sudah tersesat. Manusia sudah lari dari kebenaran firman Tuhan. Lalu mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena itulah pekerjaan iblis. Dan waktu kalau kita lihat ya, zamannya Ayub, di situ waktu bertemu Tuhan dengan Ayub, iblis itu dikatakan kan berjalan keliling-keliling dia. Ke sana kemari mencari mangsa. Siapa yang bisa dia telan? Siapa yang bisa dia rasuk? Ya kan? Tapi waktu pertemuan dengan Tuhan dia bilang, jangan jamah dirinya. Jangan jamah dirinya. Artinya jangan jamah nyawanya. Dan hanya nyawa Ayub tidak dijamah oleh iblis. Kenapa? Nyawa itu adalah milik Tuhan. Tapi hari-hari ini kita lihat di zaman error ini. Sudah orang dirasuk oleh ilah zaman. Sampai segitunya percaya orang kepada arwah. Kepada boneka arwah yang bergerak digerakkan oleh iblis. Ya itu ya. Nah, itu. Lalu yang ketiga adalah dengan adat istiadat. Ilah-ilah zaman itu merasuk dengan adat istiadat.
Kita lihat adat-adat di mana-mana bisa berjalan. Dan karena mereka ada hal-hal yang mereka kerjakan, lakukan untuk sebelum mereka mengadakan pesta dan hal yang lain dalam pernikahan kah, dalam pesta. Semuanya itu hanya mendatangkan yaitu kutuk atas mereka. Dan yang keempat adalah penyembahan-penyembahan berhala. Pemujaan-pemujaan kepada roh-roh, kepada setan-setan. Mungkin Bapak Ibu Saudara tidak percaya, tetapi itu ada, ya, ada. Kenapa? Mereka lebih percaya kepada roh-roh itu karena rasanya lebih cepat menolong. Contohnya, kalau dia dalam keadaan sakit, sudah dirawat di rumah sakit, tapi tidak sembuh-sembuh. Lalu dia ke dukun lah, sehingga dikasih dukun air, baru dia minum, dia merasa lega. Lalu orang-orang yang mungkin percaya akan hal itu. Nah, kami melayani sekeluarga. Dan keluarga ini rupanya sudah lama mereka selalu ke dukun. Tapi karena sudah lama mereka ke dukun dan mereka sudah mulai bosan dan mereka ke gereja. Lalu memanggil kita berdoa dan saat kita konseling dan mereka benar selalu ke dukun membawa ayam, membawa banyak hal dengan uang. Nah, lama-kelamaan tidak ada jawaban. Lalu mereka mulai memikirkan dan berdoa, berpuasa. Tuhan, apakah ini benar? Apa tidak? Dan memang sebenarnya tidak benar. Tapi Tuhan memberi jawaban karena selama ini Tuhan membiarkan mereka dulu. Sampai di mana mereka akan mengalami apakah kuasa Tuhan lebih besar, apakah kuasa iblis. Nah, lalu lama-lama mereka mulai jenuh dan baru ketahuan kepada mereka yang dikatakan bahwa dukun itu pun membuat mereka target dan menjadikan mereka sapi perahan. Kalau mereka didoakan dan tidak sembuh total. Kenapa? Dengan prinsip mereka supaya satu ketika, satu waktu lagi mereka akan datang lagi kepada dukun itu. Setiap kali mereka pusing, setiap kali mereka sakit, mereka akan datang kembali. Berarti mereka menjadi sapi perahan oleh dukun itu. Nah, karena Tuhan kasih hikmat kepada mereka, lalu mereka oh, kami sudah dikerjain rupanya. Kami diperalat. Kami menjadi bahan perahan mereka. Mulailah mereka berubah, bertobat, berdoa kepada Tuhan. Dan hari ini mereka tidak lagi ke dukun itu. Itulah cara iblis untuk membuat manusia supaya tidak percaya lagi kepada Tuhan. Dan jauh dari Tuhan. Dan tidak percaya dengan kuasa Tuhan. Sehingga terpisahlah manusia itu dengan Tuhan. Lalu bagaimana kita harus melakukan dan apa yang harus kita lakukan untuk merebut mereka supaya mereka kembali kepada Tuhan? Kita akan baca Yudas 1 ayat 23 dalam firman Tuhan Yudas 1 ayat 23 yang berkata demikian. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan disertai ketakutan kepada orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Kita harus menyelamatkan orang-orang yang sedang mengalami atau dirasuk oleh ilah-ilah zaman ini. Dengan apa dikatakan? Dengan apa kita harus menyelamatkan mereka? Tentunya harus ada belas kasihan. Arti dengan belas kasihan itu, kita harus rela untuk mendoakan mereka, menjangkau mereka. Karena demikianlah harus kita lakukan untuk mereka. Di dalam 2 Korintus 10 ayat 4-5 dikatakan firman Tuhan. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Jadi kita harus melakukan sesuatu kepada mereka. Tidak hanya berdoa untuk masalah kita, berdoa untuk hal yang lain, bangsa ini dan semua is okay.
Tetapi sekarang kita harus dikatakan menyelamatkan mereka. Untuk mengangkat mereka, menarik mereka dari jalur menuju neraka. Karena dikatakan di dalam dunia ini kita menentukan kita ke surga. Seperti apa dikatakan? Kita harus menentukan sikap kita. Kalau kita berhubungan dengan Tuhan dengan erat dan dekat, menjadikan Tuhan menjadi juru selamat kita, berarti kita menuju surga. Tapi kalau kita berhubungan dengan dunia ini, dengan kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat itu, berarti kita menuju neraka. Demikianlah yang terjadi bagi orang-orang yang memberikan hidupnya dikuasai oleh ilah-ilah zaman ini. Maka kita sebagai anak Tuhan, kita harus merebut mereka. Menyelamatkan mereka, dikatakan dengan apa? Merampas dari api. Dengan apa kita harus merampas mereka? Yaitu dengan kuasa Allah. Kenapa? Kita sudah dipenuhi. Kita diberi hak oleh Tuhan. Kuasa dari Tuhan untuk merampas mereka. Untuk meruntuhkan benteng-benteng yang sedang terbangun untuk membuat mereka bisa berkumpul di satu tempat, di satu kumpulan. Kita harus runtuhkan benteng-benteng itu. Dan dikatakan apa? Mematahkan, merubuhkan kubu-kubu, kumpulan-kumpulan mereka yang sedang mereka bangun. Lalu dikatakan apa? Menawan pikiran mereka, membukakan pikiran mereka untuk memberikan pengertian bagi mereka bahwa mereka sudah di jalur yang tidak benar. Dikatakan lagi apa? Menaklukkan, menghancurkan. Kalau kita berdoa, kami taklukkan di bawah kuasa nama Yesus. Karena kalau tidak takluk, tunduk, dia masih berkuasa. Satu kali ada jemaat bertanya kepada saya, kenapa ya Bu Tiuria? Setiap kali kita berdoa selalu dikatakan patahkan, hancurkan, tapi tetap aja bangkit, tetap aja ada gitu ya. Itu kok nggak mati iblis itu? Nah, rupanya firman Tuhan berkata kita harus menaklukkan di bawah kuasa nama Yesus. Karena harus takluk. Kalau orang dikatakan takluk berarti tunduk, patuh di bawah kuasa orang atau otoritasnya. Demikian kalau kita untuk mematahkan mereka dikatakan taklukkan di bawah kuasa nama Tuhan. Karena kita sudah dikasih kuasa dan otoritas. Ya, otoritas dari Tuhan. Jadi sehingga kita harus berdoa buat mereka, mengasihi mereka. Karena dikatakan apa? Selamatkanlah mereka dengan belas kasihan. Tidak hanya seperti biasa-biasa. Mungkin ada di sekeliling kita ya, orang-orang, saya berteman dengan seseorang. Setiap kali saya ngomong tentang kebenaran firman Tuhan, dia bilang, enggak juga kali, begitu. Lalu selalu ada komentar dia gitu ya. Saya curiga gitu ya, curiga. Kenapa ya kalau orang berkata kepada dia tidak langsung berkata begini, iya ya, benar juga gitu. Tapi ini enggak juga, perlu dipikirkan, perlu diperhitungkan. Loh kenapa mesti diperhitungkan? Mengapa harus dipikirkan gitu. Lalu bercerita kita. Rupanya dia pernah menjadi penganut saksi Yehova. Nah, kalau sudah pernah dia penganut saksi Yehova, otaknya sudah dicuci, otaknya itu udah susah dibersihkan gitu ya. Susah dibersihkan. Karena sudah tercoret. Karena terlalu lama ilah-ilah zaman itu, ilah-ilah itu merasuk dia. Sehingga otaknya pun sudah ternoda. Artinya seperti kertas, kalau kertas itu sudah dicoret dengan tinta, tidak bisa lagi dihapus. Tidak bisa. Kalau hanya pensil bisa dihapus. Tapi dengan tinta tidak bisa. Lalu apa yang bisa menghapusnya? Hanya kuasa nama Yesus. Itu saja. Karena kita dikatakan harus memperjuangkan mereka dengan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah untuk meruntuhkan segala kubu-kubu pertahanan mereka. Dengan apa kita harus meruntuhkannya?
mematahkannya, merubuhkannya dari keangkuhan mereka. Karena mereka angkuh. Kenapa mereka angkuh? Angkuh karena mereka sudah tidak mau percaya. Bukan itu Tuhan gitu. Seperti yang saya ceritakan dari awal. Sekarang ini ada pengajaran bahwa Tuhan sudah mereka merubah. Tuhan perempuan. Ya, Tuhan perempuan. Dan hanya Tuhan yang berkuasa. Tidak lagi maha kuasa. Jadi pengajaran di zaman akhir ini sudah makin banyak untuk menghancurkan iman orang. Membawa manusia ke neraka. Karena apa? Karena iblis mau memisahkan kita dari Allah. Yang tadinya kita mengatakan mengaku, aku adalah milik Tuhan Yesus. Tapi iblis mulai membelokkan. Bukan lagi. Dan itulah sebabnya malam hari ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada di tengah-tengah keluarga kita, tetangga-tetangga kita, di kantor-kantor kita, ada banyak orang yang tidak percaya penuh lagi kepada firman Tuhan. Apalagi di masa COVID ini, saudara-saudaraku, ada banyak orang yang melencong dari kebenaran dan berkata, itu sudah nggak benar, itu nggak mungkin, itu nggak. Sepertinya kuasa Tuhan itu sudah tidak ada. Buktinya kita berdoa, buktinya ini, itu, dan itu. Sudah mulai menjas Tuhan. Tapi mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan segalanya. Tuhan ada punya hidup kita. Tuhan punya rencana. Dan Tuhan adalah yang punya langit dan bumi dan segala isinya. Maka tidak ada yang berkuasa di bumi ini selain daripada Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 10 itu. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Jadi iblis datang menggoda manusia itu hanyalah mencuri damai sejahteranya, mencuri hatinya, mencuri pikirannya, mencuri segalanya. Setelah mencuri, dibunuh. Karena iblis adalah pembunuh. Dan dikatakan lagi, membinasakan. Sudah dibunuh, dibinasakan lagi. Itulah pekerjaan iblis. Tapi Tuhan berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Jadi beda. Tuhan kita itu datang untuk memberikan kita hidup. Hidup itu bukan hanya hidup. Tapi hidup sehat, hidup benar di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya kita harus benar di hadapan Tuhan. Lalu dikatakan dia datang supaya kita mempunyai. Apa yang kita punyai? Yaitu kelimpahan. Kelimpahan berkat, kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan segalanya. Karena itulah janji Tuhan kepada kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita harus berdoa untuk mereka-mereka yang sedang disusupi atau mereka yang sudah mengalami ilah-ilah zaman yang mereka tidak percaya kepada Tuhan, tidak percayalah kepada Tuhan. Supaya mereka kembali, kita tarik mereka, kita rebut mereka, selamatkan mereka dengan belas kasihan, yaitu dengan doa yang sungguh-sungguh. Kita tidak perlu doakan diri kita sendiri. Tidak perlu lagi kita doakan hal berkat-berkatnya. Karena Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan memberikan kelimpahan. Jadi hanya tugas kita malam ini berdoa untuk mereka. Supaya dijamah oleh kuasa Tuhan dengan doa-doa kita. Maka mereka pun tersentuh dan mereka kembali kepada Tuhan. Terima kasih malam hari ini kita mau berdoa semuanya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mungkin ada di sekeliling kita orang-orang yang kurang percaya. Mari doakan semuanya. Mari saudara yang kasih Tuhan kita menaikkan pujian kita. Roh Allah yang hidup pulihkan. Biarlah roh Allah itu memulihkan kita, memulihkan mereka. Dan kita semua dipulihkan. Haleluya. Haleluya. Mari naikkan sungguh-sungguh pujian di hadapan Tuhan. Haleluya Bapa. Hidup penuhiku, amin Bapa. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa. Katakan lagi roh Allah. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku ya Bapa. Allah yang hidup pulihkanku.
menyatakan kebesaran Tuhan. Lebih sungguh katakan membebaskan, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencalikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Lebih sungguh lagi katakan membebaskan, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencalikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Jadikan hidupku, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Benar ya Tuhan, firman yang singkat ini, jadikanlah kami menjadi alat ya Tuhan. Begitu banyak orang yang terikat dan terbelenggu, yang kami Tuhan mungkin tidak lihat di tetangga kiri kami dan kanan kami, tetapi hari-hari ini begitu banyak ya Tuhan. Pakailah kami Tuhan menjadi alat-Mu, karena Engkau telah menyediakan kuasa dan otoritas bagi kami, yaitu kuasa Allah yang meruntuhkan, merubuhkan, menghancurkan, mentahlukan segala kuasa-kuasa yang ada di dunia ini, supaya mereka berbalik kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan tetap mereka menerima Tuhan menjadi juru selamat mereka. Tuhan, terima kasih malam hari ini. Kesempatan ini Tuhan kami tidak bisa perpanjang lebih banyak lagi. Tetapi satu hal ya Tuhan kami minta kepada Tuhan. Urapan Allah turun atas kami semua. Seluruh jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan. Pakailah mulut kami menjadi saksi-Mu dengan urapan kuasa Allah yang Tuhan sudah perlengkapi kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Firman yang singkat ini jadikan rema bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Mari kita katakan amin. Terima kasih untuk hamba-Nya yang sudah memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati dalam setiap pelayanannya. Baik, kita akan sama-sama menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama menaikkan pujian. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang,
seperti di surga. Saudara-saudara percaya bahwa ketika kerajaan Allah datang, kehendaknya datang, maka kuasa Tuhan akan berkuasa atas kita semua. Katakan amin. Kita mau meresponi firman Tuhan ya. Saya suka interaksi walaupun kita online, saudara-saudara. Jadi sebelum kita berdoa, saudara-saudara, kita akan bacakan ayat yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Tiur, sudah dibacakan, sudah dikhotbahkan. Tapi dengan otoritas dari Allah tadi kita sudah didoakan, Tuhan kasih kuasa Roh Kudus, kita berdoa untuk jiwa-jiwa. Jadi kita baca ayat sama-sama, lalu kemudian kalau ada jiwa-jiwa, saudara sebutkan keluargamu kah, suamimu kah, istrimu kah, menantumu kah, yang masih terikat terbelenggu, dikasih tahu firman saja keras. Nah ini saat waktunya untuk kita sudah bangun hubungan, kita sudah sampaikan. Nah kita mematahkan kuasa-kuasa yang mengikat mereka. Ada amin? Yuk kita baca ayat ini 1, 2, 3. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Katakan amin. Amin. Mari kita berdoa sambil saudara sebutkan nama di rumah juga. Jangan lihat-lihat saja, tapi Tuhan saya membawa si anu. Tuhan saya patahkan, runtuhkan kuasa-kuasa. Ada amin. Haleluya. Bapak Surgawi, malam hari ini kami bersyukur, terima kasih. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami dipanggil oleh Tuhan, kami dipilih oleh Tuhan, supaya kami menjadi partnernya Tuhan. Kalau kami mengakhiri pertandingan di bumi ini, ada tugas mulia amanat agung yang harus kami lakukan, yaitu kami berdoa menjangkau jiwa-jiwa. Oleh karena itu dengan kuasa otoritas dari Allah, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus untuk keluarga kami, rumah kami, harta-harta kami, saudara-saudara kami, handai tolan kami. Dan kami memakai otoritas dari Allah sehingga setiap panah api iblis tidak akan dapat menjangkau kami. Oleh karenanya mari kita angkat tangan. Bapak, kami berdoa untuk jiwa-jiwa yang terikat, untuk jiwa-jiwa yang terbelenggu oleh ilah zaman ini. Sebutkan nama mereka, sebutkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, mereka dibebaskan dan menerima kasih karunia Allah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sebutkan nama mereka. Dalam nama Yesus, sebutkan dimanapun saudara berada. Kami mematahkan, kami meruntuhkan, kami bebaskan, kami rebut mereka dalam nama Yesus Kristus. Kuasa ilahi menjangkau, menjamah mereka. Haleluya. Jiwa-jiwa ya Tuhan, yang secara pribadi, secara umum ya Tuhan, Engkau datang bukan untuk orang yang percaya saja, tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kami berdoa untuk jiwa-jiwa yang menuju kebinasaan, biar kiranya Tuhan Engkau jamah mereka, Engkau sembuhkan mereka, Engkau bebaskan mereka. Mulai hidup kami membangun hubungan, dan kami berani bersaksi bahwa Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini, saat ini juga kami mengangkat tangan kami berdoa untuk jemaat yang sedang sakit, mereka yang ada di rumah sakit, terbaring sakit lemah. Tuhan, Engkau jamah sembuhkan mereka. Pasca operasi kah, melakukan perkara yang besar, Engkau menjamah mujizat-Mu terjadi atas mereka. Mereka yang sakit di rumah, sakit biasa kah, sakit karena COVID-19 varian Omikron kah, kami percaya kuasa-Mu terlebih besar dari sakit penyakit kami. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah pulih. Haleluya. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Kuasanya tidak berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ini iman percaya kami. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dalam
atas seluruh bumi. bagi bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Biarlah namamu ditinggikan Tuhan atas bangsa ini. Namamu Yesus yang dimuliakan atas bangsa kami Indonesia. Kami mengucapkan shalom atas bangsa Indonesia. Shalom atas bangsa kami Indonesia. Shalom atas bangsa kami Indonesia yang kami cintai. Biar damai sejahtera Allah memenuhi bangsa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa di sorga, pada malam hari kami berdoa Tuhan buat bangsa kami ya Tuhan. Oh Tuhan, yang hari-hari ini Tuhan masih menghadapi pandemi COVID-19 varian Omikron Tuhan, yang banyak orang katakan bahwa bulan Februari adalah puncaknya. Karena itu Tuhan kami berdoa Tuhan, kami harapkan Tuhan itu semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, biarlah Engkau yang menjagai, membentengi Tuhan seluruh rakyat Indonesia ini ya Tuhan, dari segala virus-virus COVID ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan ya Tuhan, lawat ya Tuhan bangsa kami ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kami berdoa ya Bapa buat pemimpin bangsa kami ya Tuhan, Bapak Presiden beserta dengan jajarannya, bahkan Tuhan setiap kepala-kepala daerah. Mari ya Tuhan Kau memberikan hikmat kepada mereka semua dalam mengatasi pandemi ini ya Tuhan. Oh Tuhan, biar kiranya Tuhan Kau menolong para pemimpin bangsa kami, supaya semua boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Mereka boleh bersinergi Tuhan dalam mengatasi pandemi ini ya Tuhan. Tuhan, biar Engkau turut campur tangan di dalamnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa buat oh Tuhan, obat-obatan Tuhan, kiranya Engkau cukupkan semuanya Tuhan. Mulai dari oh Tuhan Jakarta, bahkan setiap daerah-daerah mereka yang membutuhkan obat-obatan Tuhan, kiranya yang mencukupkan segala sesuatunya Tuhan. Bahkan alat-alat kesehatan yang dibutuhkan Tuhan, kiranya yang mencukupkannya juga. Bahkan Tuhan tenaga-tenaga kesehatan, biar kiranya Engkau memberkati mereka semua Tuhan, karena mereka ada di garda terdepan ya Tuhan. Tenaga medis Tuhan, dokter, perawat dan lain sebagainya. Tuhan Engkau menjagai mereka Tuhan, menolong mereka dalam merawat pasien-pasien COVID ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan Tuhan bangsa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa bangsa kami ada di dalam hati-Mu ya Tuhan. Engkau mengasihi bangsa kami ya Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sudah menaikkan doa-doa kami di hadapan-Mu. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Bila kami boleh memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, kita akan memberikan persembahan kita. Kasih-Nya seperti sungai. Seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti
mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, sama-sama kita menaikkan pujian. Kami perlukan keajaiban-Mu ya Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, sungguh kami memerlukan Engkau di dalam setiap langkah hidup kami. Kami tidak dapat berjalan sendiri karena kami akan gagal di dalam dunia yang gelap ini. Tetapi kalau kami bersama dengan Engkau, maka kami akan keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah disampaikan, dan biarlah kami boleh melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, Ibu Pendeta Muda Tiur Haida, dimanapun dia melayani Tuhan, maka nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa syafaat, dan kami percaya bahwa seruan doa kami, Tuhanlah yang mendengarnya, dan Tuhan akan menjawabnya. Dan sekarang kami akan akhiri ibadah doa ini Tuhan, dan kami percaya bahwa tangan-Mu yang berkuasa akan terus menolong dan menopang tangan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Karena itu sekarang saudara-saudaraku, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu sekarang terimalah dengan sukacita anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat malam saudara-saudara, sampai jumpa Selasa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.